Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi amanah oleh Ustadz Alid yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan tugas tersebut dan mudah-mudahan kawan-kawan bisa jelas kelihatan materi yang saya tampilkan dan saya akan sampaikan. Baik, kepada Ustadz Alid yang saya hormati dan saya muliakan, dan kepada teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Baik, mulai saja. Saya pada kesempatan kali ini membahas tentang coba sebelumnya Azam. Ini kewajiban yang menyangkut harta warisan sebelum dibagi dan cara penyelesaiannya. Jadi cara membagikan harta warisan. Slide selanjutnya Azam ini. Jadi kan-kanku sekalian, dalam membagikan harta warisan ternyata tidak langsung dibagikan begitu saja. Tetapi syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari Allah SWT, ternyata ada beberapa pembagian yang harus dibagi sebelum pembagian kepada ahli waris. Maka dalam hal ini ada 4 bagian ya kawan-kawan sekalian yang menyangkut pembagian harta warisan. Yang pertama adalah perawatan mayit. Jadi, dan yang kedua adalah membayar utang-utang mayit. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan wasiat. Baru yang keempat, pembagian harta warisan kepada ahli waris. Baik, ke slide selanjutnya, Adam. Nah, ini. Maaf, kurang jelas. Masuk pada hukum yang pertama, yaitu sebelum pembagian harta warisan, yang pertama yaitu perawatan mayit. Perawatan mayit. Para ulama sepakat hak yang pertama kali yang harus dilaksanakan untuk si mayit adalah pembiayaan perawatan jenazah dan memperlengkapinya. Rekan-rekanku sekalian, saya jelaskan sedikit ya tentang yang pertama ini, perawatan mayit, bahwa para ulama ini sudah sepakat bahwa yang harus dilaksanakan, yang harus jadi harta si mayit ini yang harus jadi intinya kan teman sekalian, harta si mayit tidak begitu saja dibagikan pada ahli waris. Yang pertama, perawatan si mayit. Para ulama sudah sepakat bahwa harta si mayit ini harus dibereskan. Yang pertama yaitu perawatan mayit. Mengapa demikian? Karena perawatan jenazah yang dikehendaki itu adalah semua yang dibutuhkan mayit ketika dia mati sampai ditimbun dalam kuburnya. Ya, misalnya perawatan memandikan, mengkafankan, menggali kuburnya, dan hal-hal yang sebagainya, kan itu butuh biaya. Adapun itu sudah menjadi ijma ya, sudah menjadi kesepakatan para ulama. Tetapi ada juga para ulama lain yang memperselisihkannya. Misalkan ya, kalau teman-teman lihat makalah disebutkan di sana bahwa golongan Hanafiyah dan Syafi'iyah lebih mendahulukan pembayaran utang daripada biaya perawatan mayit.
Dan begitu juga dengan pendapat Malikiyah. Dan yang pada intinya, ini hanya sekedar pendapat para ulama saja. Yang kuat adalah kesepakatan para ulama bahwa hak-hak yang harus ditunaikan untuk si mayit yang pertama adalah perawatan jenazah si mayit. Adapun di kalangan kita ya, kalau kita melihat di Indonesia ada nih suatu acara atau hal-hal yang tidak disebutkan oleh Rasul, misalkan biaya-biaya perawatan jenazah yang mengandung unsur-unsur bid'ah. Ya, seperti sekarang kita sudah memakluminya atau melihat acara tersebut. Melaksanakan acara kematian, perayaan pengusungan jenazah, jamuan pada hari Kamis Jumat, peringatan 40-an, atau peringatan tahunan, dan yang sebagainya. Atau bisa disebut kita acara tahlilan, itu sebenarnya tidak ada dalam syariat. Maka harta si mayit tidak boleh disalurkan kepada acara-acara tersebut. Karena, mengapa demikian? Karena tidak ada anjurannya. Tidak ada anjurannya. Itu yang pertama, kawan-kawan, yang mengenai perawatan mayit. Adapun yang kedua, membayar utang-utang mayit. Ketika kita sudah melaksanakan perawatan mayit dari A sampai Z, maksudnya sudah selesai semuanya, maka hal yang selanjutnya yaitu melunasi utang-utang mayit. Utang-utang mayit dibayarkan dari sisa pembiayaan perawatan jenazah. Saya memberikan penjelasan sedikit teman-teman sekalian. Jadi utang ini suatu yang sangat vital sekali ya, sangat penting sekali, karena kata Rasulullah SAW, seorang yang mati syahid pun apabila dia mempunyai utang, maka utangnya itu bakal menjadi tanggungan di akhirat yang menjadi beban di akhirat. Maksudnya yang akan satu permasalahan yang akan diselesaikan di akhirat dengan yang bersangkutan, yaitu dengan orang yang berutang tersebut. Maka hal tersebut sangat penting sekali, teman-teman sekalian. Maka dalam kitab-kitab fikih para ulama, membayarkan utang-utang mayit ini dicantumkan pada nomor yang kedua. Adapun ada sebagian pendapat para ulama, kalau kawan-kawan lihat makalah saya ya, di sana ada pendapat Ibnu Hazm dan Asy-Syafi'i bahwa mereka itu mendahulukan hutang kepada Allah seperti zakat, kifarat atas hutang kepada manusia. Jadi hutang-hutang kepada Allah ya seperti yang tadi kita saum punya hutang kepada Allah, atau kifarat atau hal yang lainnya yang bersangkutan dengan Allah, maka itulah yang harus didahulukan. Itu pendapat Ibnu Hazm dan Asy-Syafi'i. Sedangkan orang-orang Hanafi menggugurkan hutang kepada Allah. Maksudnya kalau yang bersangkutan kepada Allah mah udah, kalau dia mati udah gugur, tidak ada sakut pautnya. Sedangkan kepada hutang kepada manusia tetap harus diselesaikan. Adapun pendapat Imam Ahmad, mereka ini mempersamakan antara hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Jadi ini hanya sekedar pendapat saja, kawan-kawan sekalian. Tapi yang kuat yaitu kesepakatan para ulama bahwa yang didahulukan adalah membayar utang-utang si mayit. Utang-utang si mayit. Baik, Ajam, slide selanjutnya, yang ini benar. Ini yang ketiga adalah pelaksanaan wasiat. Saya bacakan. Wasiat dilaksanakan setelah menyelesaikan pembiayaan
pembiayaan perawatan jenazah dan utang-utang. Wasiat dilaksanakan dari sisa harta tersebut sepertiganya, dan dilarangnya melebihi sepertiga sebagaimana dalam hadis tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam hadis yang tentang Sa'ad bin Abi Waqqas tersebut, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sedang berada di Mekah kalau tidak salah bersama Nabi SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi bahwa kekayaannya banyak, sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas sebentar lagi akan meninggal. Dia berprasangka bahwa sebentar lagi saya akan meninggal. Maka dia ini mempunyai apa ya kalau nggak salah, seorang anak yatim, kalau nggak salah seorang anak yatim. Maka dia ingin memberikan hartanya tersebut kepada seorang anak yatim tersebut 2/3. Maka Nabi melarangnya. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana kalau 1/2? Maka tetap Nabi melarangnya. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau 1/3 bagaimana Rasulullah? Itu sudah besar. Maksudnya boleh, tapi itu sangat besar. Wasiat, menjalankan wasiat dengan besarnya 1/3 itu sudah besar. Maka diambil kesimpulan bahwa wasiat itu boleh sampai 1/3 dan tidak boleh melebihi hal tersebut, berdasarkan hadis bin Abi Waqqas tersebut. Dan pelaksanaan wasiat ini tentunya kawan-kawan sesudah pembiayaan atau perawatan mayit, lalu membayarkan utang-utang si mayit, baru pelaksanaan wasiat-wasiat yang diwasiatkan oleh si mayit. Itu poin yang ketiga. Adapun yang poin yang keempat, teman-teman sekalian, hak ahli waris. Jadi pembagian harta pusaka, pembagian harta warisan. Setelah ketiga hal tersebut yang tadi sudah disebutkan, bahwa perawatan pembiayaan si mayit, lalu membayarkan utang-utang si mayit, lalu pelaksanaan wasiat, sudah itu semua sudah dilaksanakan, maka baru masuk ke pembagian harta warisan. Sisa harta mayit setelah dilaksanakan hak-hak di atas yang 3 tadi dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka. Ya, seperti anak laki-laki mendapatkan asabah, anak perempuan kalau ada anak laki-laki mendapatkan asabah bil ghair, ibu kalau ada anak mendapatkan 1/6, ayah kalau ada anak laki-laki dan perempuan 1/6. Kalau tidak ada anak laki-laki jadi asabah. Suami mendapatkan 1/2. Kalau yang meninggalkan 1/4. Kalau yang meninggalnya istrinya. Kalau yang meninggalnya suami berarti istri mendapatkan 1/8. 1/8. Kalau yang meninggalnya istri, maka suami ketika ada anak 1/4. Kalau tidak ada anak 1/2. Dan begitu yang seterusnya. Maka pembagian pun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Baik, Adam, selanjutnya ini. Setelah hal tersebut sudah dilaksanakan, maka ini sebagai poin pentingnya ya kawan-kawan, cara penyelesaian pembagian ahli waris. Setelah perawatan, membayar utang-utang, dan pelaksanaan wasiat si mayit telah terlaksanakan, maka para ahli waris baru bisa membagikan harta peninggalan si mayit itu. Jadi intinya, sebagai kesimpulan dari pembahasan saya ini, walaupun singkat, karena pembahasannya singkat juga, ketika ada seorang yang mati,
maka sudah menjadi kewajiban bagi kita melaksanakan hak-hak bagi si mayit dan bagi keluarga si mayit. Adapun hak-hak bagi si mayit yang tadi sudah disebutkan bahwa yang pertama adalah perawatan mayit. Kita harus melaksanakan hal tersebut. Yang kedua adalah membayarkan utang-utang si mayit. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan wasiat. Itu adalah hak-hak si mayit. Adapun hak-hak bagi keluarga si mayit atau bisa disebut juga ahli waris yang tentunya sudah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Pembagian tersebut ketika sudah dilaksanakan 3 hal yang tadi disebutkan oleh saya. Ketika tiga hal tersebut sudah dilaksanakan, maka baru pembagian harta pusaka atau harta warisan bisa dilaksanakan. Mungkin itu pembahasan yang singkat, karena juga pembahasannya ini sangat singkat. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bagi kawan-kawan tentang masalah pembahasan yang saya sampaikan ini, silahkan. Atau Ustadz yang ingin menanggapi. Ada pertanyaan, kawan-kawan? Saya ada pertanyaan. Ini saya ingin bertanya kepada bagaimana bagian dana cara kita mengevaluasi siapakah yang mendapatkan 1/2 dan apakah yang mendapatkan 1/3, 1/4, bahkan 1/8 dan lain sebagainya. Kali. Ya. Oh, ada yang lain lagi, kawan-kawan yang ingin bertanya? Kita tampung saja. Ya, saya Evi Afwan. Oh, siap. Jelaskan suaranya. Jelas. Oh. Oke. Gini, misalnya ini si mayit, ini utangnya nih banyak. Nah, sedangkan ya ini utang si mayit banyak dan memang hartanya si mayit nih banyak juga. Jadi ketika pelunasan hutang, nah harta si mayit ini habis untuk melunasi hutang. Enggak apa-apa, kata Anda ini. Tapi kan yang dua itu nggak pakai. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya gitu? Nah, solusinya gimana cara membagikan ini hak waris, apakah masih berlaku atau tidak? Oh iya. Ada yang lain lagi, kawan-kawan? Nah, akhi. Ya. Gimana, Alfian? Berbicara soal hutang itu adalah salah satu perkara yang tidak sepele lagi kan ya? Iya. Yang jelas seperti kebiasaan sebelum melaksanakan sholat jenazah, mati seorang imam yang akan memandu sholat tersebut menyampaikan wasiat dari keluarganya. Bagaimana kalau seorang mayit tersebut pernah mempunyai hutang di antara orang-orang, itu segera menghubungi kan ya? Iya. Nah, jadi bagaimana tatkala beliau kan meninggal di kampungnya, sementara beliau pernah mempunyai hutang di tempat-tempat lain, Yang misalnya di luar kota. Bagaimana cara menyelesaikannya gitu? jadi keluarganya tidak mengetahui gitu.
Iya, saya sambung ya. Ya, ya, ya. Baik. Sedangkan saya pernah dapatkan satu hadis. Iya. Demi Allah, jiwaku berada di tangannya. Seandainya laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan kembali, kemudian terbunuh lagi kan, kemudian dihidupkan kembali, kemudian terbunuh, sementara punya hutang, sungguh ia masuk surga hingga terlunasi hutangnya. Di sini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ahmad dan Hakim. Sedangkan di hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, nomor hadis 2414, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar ataupun dirham. Pertanyaannya di sini, yang pertama tadi, bagaimana cara menyelesaikannya sementara keluarganya tidak tahu siapa aja yang pernah diutanginya. Kemudian yang kedua, hutang apa yang dimaksud? Apakah hutang berupa uang ataupun hutang yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban seperti tadi kan zakat atau yang lain-lainnya berkaitan. Syukron. Siap. Ini udah. Yang lainnya gimana ini? Afwan, ada Afwan? Udah cukup? Silakan itu aja dulu. Baik, untuk yang pertama, Saudara Joko Widodo, tentang bagaimana cara pembagiannya ya. Jadi siapa yang mendapatkan 1/2, 1/3. Ini sebenarnya gampang ya. Yang pertama yang harus kita ketahui, coba lihat di Quran surat An-Nisa ayat 11 sampai 12, 13, 14. Sama Quran surat An-Nisa terakhir. Ini sangat jelas sekali pembagian ahli waris ditetapkan langsung oleh Allah SWT. 1/3, 1/2, 1/3 dan yang lain sebagainya. Adapun ada sebagian hadis-hadis yang tidak ada sebagian pembahasan tentang pembagian tersebut yang dalam Al-Quran tidak ada, lalu di dalam hadis dijelaskan. Tapi intinya bagaimana cara menentukannya? Misalkan nih, dalam satu keluarga, nih bisa dicatat oleh kawan-kawan sekalian ya, sambil belajar menghitung warisan nih. Misalkan dalam satu keluarga nih, yang mati si ibu, istri atau suami. Misalkanlah yang mati suami, ada 4 istri ya. Misalkan ada 1 istri aja, 1 istri. Si mayit meninggalkan 1 istri. Boleh sambil ditulis kawan-kawan. Terus ada 4 anak laki-laki. 4 anak laki-laki. Terus ada 2 anak perempuan. Terus si mayit meninggalkan ibu. Jadi punya ibu dia. Punya ayah juga. Si mayit punya ayah. Misalkan gini aja. Gimana ini cara menyelesaikannya? Ini dalam Al-Quran sudah disebutkan ini. Tentunya Quran surat An-Nisa ayat 11. Yang pertama istri. Ini Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Saya menjawabnya dengan dalil ya. Yang pertama istri. Istri mendapatkan berapa ketika ada anak? Ada anak laki-laki dan perempuannya. Tadi sudah disebutkan. Istri dapat berapa? Coba antum semua lihat Quran surat An-Nisa ayat 12. Di situ disebutkan bahwa yang pertama walahunna rubu'u, dan bagi mereka para istri, mereka berarti banyak ya istrinya. Walahunna rubu'u, dan bagi mereka para istri mimma taraktum, dari apa-apa yang ditinggalkan oleh suami, ilam yakul lakum walad, mendapatkan 1/4 ketika si suami tidak mendapatkan anak.
Nah, ketika tidak ada anak, berarti istri mendapatkan 1/4. Ayat selanjutnya, fa in kana lakum waladun, tapi jika si suami mempunyai anak, falahunna, ini dhamirnya pun berarti banyak. Falahunna tumunu, berarti para istri-istri mendapatkan 1/8. Nah, berarti ini kan ada anak nih, ada anak perempuan, ada laki-laki, berarti istri mendapatkan 1/8. Udah, dalilnya udah disebutkan tadi. Lalu bagaimana dengan anak laki-laki dan anak perempuan? Kalau anak laki-laki, sebenarnya di dalam hadis ya, saya simpulkan saja sendiri. Anak laki-laki mendapatkan asobah. 4 anak laki-laki mendapatkan asobah. Asobah itu sisa pembagian. Yang kedua, 2 anak perempuan. 2 anak perempuan mendapatkan asobah bil goir. Nanti juga bakal dipelajari. Asobah bil goir. Maksud asobah bil goir adalah sisa sama juga sisa, tapi bagian anak laki-laki harus 2 kali dari bagian anak perempuan. Jadi anak laki-laki asobah, anak perempuan asobah bil goir. Ibu, ibu kita menjawabnya dengan dalil lagi. Coba antum lihat ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 11. Di sana disebutkan bahwa wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus. Dan bagi kedua ibu bapak, likulli wahidin, bagi masing-masing keduanya, likulli wahidin minhumas sudus, mendapatkan 1/6 mimma taroka ingkana laku walad, jika si mayit meninggalkan anak. Tadi kan udah meninggalkan anak ya si mayitnya, berarti ibu ayah mendapatkan 1/6. Udah beres kan. Jadi gitu Joko. Kan tadi saya menyebutkan contoh, ada istri, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ada ibu, ada ayah. Kalau seperti ini, maka istri mendapat 1/8, anak laki-laki mendapatkan asobah, anak perempuan mendapatkan asobah bil goir, ibu 1/6, ayah 1/6. Yang simpelnya seperti itu aja. Misalkan harta peninggalannya 200 juta, tinggal antum hitung saja secara matematis. Adapun yang sebenarnya ini sangat panjang, masih panjang lagi ya pembahasannya, tapi dicukupkan sekian melihat waktu. Yang kedua adalah utang si mayit banyak dan hartanya banyak, tapi ternyata setelah dibayarkan utang si mayit, hartanya kadon min, malah udah habis seluruhnya atau bahkan kurang. Maka bagaimana menyikapi hal tersebut? Konflik sekalian, faraid itu atau ahli waris, hukum waris itu yang berkaitan tentang sisa atau peninggalan yang ditinggalkan oleh si mayit. Kan sisa peninggalan. Kalau nggak ada sisa mah ya udah, nggak usah dibagi-bagi, mau dibagikan apa juga kan nggak ada. Adapun kalau misalkan seperti tadi, hartanya habis seluruhnya sama utang, ya udah dibayarkan sama utang aja. Terus bagaimana pembagian waris? Kan udah habis hartanya, mau dibagikan apa? Ya udah selesai aja, nggak ada pembagian waris. Adapun kalau sampai hartanya, maksudnya sampai ada hutang kembali, walaupun seluruh hartanya sudah dibayarkan, maka kalau kejadian seperti ini justru terbalik. Maka keluarganya atau ahli warisnya harus melunasi hutang si mayit. Jadi terbalik keadaannya. Jadi tentunya ada ya di dalam kitab-kitab fikih tentang hukum waris, bisa dicek oleh kawan-kawan. Itu Bang, jelas Bang? Ya, jelas, insya Allah. Yang ketiga adalah Alfian ya, tentang hutang.
Jadi intinya hutang, si mayit mempunyai hutang dan ternyata dia itu mempunyai kenalan banyak lah, misalkan sampai keluar daerah. Ternyata ada seorang yang si mayit ini masih mempunyai hutang kepada seorang tersebut, sedangkan si keluarganya tidak mengenalinya. Misalkan seluruh hutangnya sudah dibayarkan oleh keluarga, tetapi ada seseorang dari teman si mayit ternyata hutangnya belum dibayarkan, dan sedangkan si keluarganya sudah berusaha tetapi tidak, ya maksudnya si keluarganya tidak mengetahuinya lah. Maka bagaimana hal tersebut? Rekan-rekan sekalian, kewajiban bagi para keluarga adalah menyebarkan informasi seluas-luasnya tentang kematian si mayit. Makanya tradisi kita ya di Indonesia, tentunya ini di seluruh tempat kayaknya, ketika ada si mayit biasanya ketika selesai penguburan biasanya ada yang ceramah, misalkan bagi para hadirin yang masih punya hutang kepada si mayit, maka segera diselesaikan atau segera dihubungi para keluarganya untuk menyelesaikan hal tersebut. Misalnya seperti itu. Maka kewajiban bagi keluarga si mayit harus menyebarkan informasi seluas-luasnya. Maksudnya apa? Khawatir seperti tadi kejadiannya, jika ada hutang dan keluarga tidak mengetahuinya, kan ini bahaya. Saya pernah membaca ya, apabila si mayit sudah mewasiatkan tentang hutang tersebut kepada keluarganya, misalkan bahwa si mayit punya hutang kepada seseorang yang tidak dikenali oleh keluarganya dan udah diwasiatkan oleh si mayit, maka udah si mayit tidak berdosa karena udah diwasiatkan. Itu yang pernah saya baca dalam kitab fikih. Adapun kewajibannya yaitu kepada si keluarganya harus segera menyelesaikan hutang tersebut. Adapun ketika si mayit tidak mewasiatkannya, wallahu alam ya, ini urusannya hanya kepada Allah SWT. Apakah Allah mengampuninya atau tidak? Dan saya tidak bisa menjawabnya karena saya tidak mengetahui ilmu tersebut. Paling itu yang dapat saya jawab. Bagaimana Akh Alfian, jelas tidak? Oke, syukron Akhi, terima kasih. Ada yang nggak jelas atau gimana? Bagaimana Ahmad, apabila ada yang bertanya atau Ikhwan lagi? Saya mau nanya nih. Ya. Ikhwan, misalnya ada seorang nih, dia tuh kita udah besar, cuman dia masih belum nikah dan udah nggak ada kerabat gitu di dekat dia. Maka siapa yang ngurus pengurusan kayak mayatnya, terus pelunasan hutang, apa yang ngurusnya itu? Ya itu udah ditentukan oleh Allah bagian-bagiannya. Kan tadi pertanyaannya, misalkan si A belum menikah dan tapi dia mati, nggak punya kerabat lagi. Oh, nggak punya kerabat terus? Iya, jadi dia udah benar-benar dia hidup sendiri lah posisinya. Oh, hidup sendiri. Hidup sendiri. Jadi udah nggak ada kerabat lagi. Oh, ya. Itu siapa yang ngurusin hartanya, terus siapa pula yang ngurusin jenazahnya gitu. Oh iya. Oh ini kawan-kawan, di dalam kitab fikih ya, kalau kita lihat ada tingkatan cara pembagian ahli waris. Ini harus dipahami dulu ya. Misalkan pada keluarga ya. Ini saya sebutkan, kalau gak paham mah yang penting dengerin aja ya.
orang-orang yang berhak menerima warisan. Ini harus paham dulu ini. Ada 9 ya di dalam kitab fikih sunnah. Pertama, ashabul furud, nanti juga bakal belajar, bakal ngerti. Yang kedua, asabah nasabiyah. Yang ketiga, asabah sababiyah. Yang keempat, rod kepada ashabul furud. Yang kelima, jabil arham. Yang keenam, mualah. Yang ketujuh, orang yang diakukan nasabnya kepada orang lain. 8, orang yang menerima wasiat lebih sepertiga harta peninggalan. 9, baru baitul mal. Ketika tidak ada keluarga yang dekatnya pun, misalkan dia tidak mempunyai kerabat yang dekat atau keluarga yang dekat, atau tidak ada wasiat bagi si fulan atau si fulan, sedangkan dia sendiri, maka diserahkan harta tersebut kepada baitul mal. Ini yang tadi urutannya. 7 yang tadi berkaitan tentang 6 yang tadi 5 yang tadi berkaitan tentang keluarga. 6, 7, 8 berkaitan tentang pembebasan budak, ada tentang yang dilakukan nasab kepada orang lain, ada yang menerima wasiat. Ketika 8 tadi gak ada, maksudnya kayak tadi ya kasusnya dia sendiri gitu, gak ada siapa-siapa, maka hartanya diberikan kepada baitul mal. Sedangkan pengurusan jenazahnya diuruskan oleh kaum muslimin yang ada di tempat tersebut, karena pengurusan jenazah itu fardu kifayah. Maksudnya kalau tidak ada orang yang mengurusinya, ya orang-orang yang ada di daerah tersebut ya dosa semuanya. Berarti harus ada kaum muslimin yang mengurusinya. Jadi jawabannya adalah yang mengurusinya adalah kaum muslimin yang ada di daerah tersebut, sedangkan hartanya diserahkan kepada baitul mal, yang intinya diserahkan kepada pemerintah lah, yang bisa menyimpan harta tersebut dan digunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Mungkin itu. Gimana? Jelas atau tidak? Jelas, syukran Iya. akhi. Gimana kawan-kawan yang lain, ada pertanyaan lagi? Oh ya, siap. Ayo nanya. Kenapa nih? Oh, ini gak jelas ini. Gimana? Karena kan pernah nih. Tuh, gak jelas ini. Teman-teman, izin dulu ke kamar mandi bentar. Gimana, Salma? Ada jelas nggak ini? Coba ngomong aja. Kan Ana pernah dengar nih. Kalau dapat 1/3 itu syaratnya nggak ada far'ul waris atau nggak ada jam'u minal ikhwah. Ya. Terus? Dapat 1/6 itu jam'u minal ikhwah. Ketika ada waris gitu. Ya. Ya, terus? Tapi gimana kalau ada jam'ul far'u? Nggak ada. Tapi ada jam'u minal ikhwah. Gimana? Tapi gimana kalau nggak ada far'ul waris, tapi dapat berapa? Tetapi adanya Jam'u minal ikhwah. ya. Ya, Pak. Itu ibu-ibu doang itu. Hah? Ya. Oh. Jadi kawan-kawan, para waris itu yang disebut para waris itu adalah anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan. Itu namanya para waris. Sedangkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 tadi disebutkan ya, kalaulah
si ibu ada anak, si ibu ada anak, maka mendapatkan 1/6. Misalkan kalau gak ada anak, tapi adanya cucu, tetap si ibu mendapatkan 1/6. 1/6. Maka ketika tidak ada para waris, hukum asalnya si ibu mendapatkan 1/3. Karena tidak ada anak, tidak ada cucu, berarti si ibu mendapatkan 1/3. Tetapi ketika ada al-ikhwah, saudara-saudara si mayit, maka saya menyebutkan dalilnya lagi. An-Nisa ayat 11. Wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Maka ketika ketika si mayit itu memiliki saudara-saudara, si mayit memiliki saudara-saudara, maka si ibu mendapatkan 1/6. Ini dalilnya ya, sama fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Ketika si mayit meninggalkan saudara-saudara, maksudnya gak ada anak, gak ada cucu, ya itu sebutnya gak ada par waris, tapi adanya ikhwah, saudara, fali ummihi sudus, maka bagi si ibu 1/6. Mungkin itu jelas? Mana? Jelas sama? Ya. Oh ini Ismi, gak ada anak tapi adanya cucu, gimana tuh? Yang disebutkan, yang dijadi pertanyaannya siapa ini? Bagian siapa? Misalkannya bagian ibu atau suami atau istri atau siapa? Bisa diperjelas Ismi? Oke. Misalkan suami ya. Hukum asal suami ketika tidak ada anak 1/2. Dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 12. Nanti antum baca aja. Ketika ada ketika ada anak laki-laki, maka 1/4. Sama dalilnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 112. Ketika ada cucu, jadi gimana? Gak ada anak. Nah, kata Sauma tadi ada istilah para waris. Para waris itu anak laki-laki dan anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan. Itu yang disebutkan para waris. Ketika ashabul furud, ini ada istilah lagi ya, pusing. Ashabul furud itu suami, istri, ibu, ayah, anak laki-laki, anak perempuan, kalau nggak salah, cucu, itu saya lupa lagi, cucu laki-laki, cucu perempuan. Cucu mah enggak. Pokoknya ketika ashabul furud ini, suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, itu ashabul furud ya. Ketika ada para waris, maka bagiannya, misalkan ibu asalnya 1/3, ada para waris, mau anak, mau cucu, maka bagiannya jadi 1/6. Suami jadi asalnya 1/2, jadi 1/4. Ibu 1/3 jadi 1/6, istri 1/4 jadi 1/8. Jadi begitu. Jadi kedudukan cucu itu sama dengan kedudukan anak. Cucu itu kedudukannya pengganti anak. Jadi seperti itu. Gimana Ismi? Jelas? Iya, Nang Akhi, syukran. Jadi cucu itu pengganti anak. Mungkin itu para mahasiswa, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, insya Allah kita akan memanfaatkan 30 menit terakhir untuk membaca kitab Fiqh Sunnah ya. Sebagai satu upaya agar kita juga akrab dengan literatur berbahasa Arab. Namun saya tanggapi dulu hari ini
tema kita sebenarnya adalah mengenai kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris. Tadi ada beberapa pertanyaan yang memang terkait dengan tema, tapi banyak pertanyaan yang di luar tema pembahasan kita hari ini. Pada umumnya saya ucapkan terima kasih kepada Rifki Firdaus ya, yang sudah menyampaikan makalahnya dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan para mahasiswa dengan baik. Yang perlu kita tekankan terlebih dahulu di sini adalah bahwa untuk pembahasan mengenai bagian-bagian dari ahli waris tentunya akan ada nanti waktunya ya. Tadi alhamdulillah juga sih sudah dijelaskan sama Rifki dengan baik, namun harap bersabar kepada para mahasiswa untuk nanti disampaikan dalam pembahasan mengenai pembagian waris gitu. Jangan terburu-buru ya. Kita fokus dulu di tema hari ini, yaitu kewajiban yang harus ditunaikan sebelum pembagian waris gitu, agar kita bisa secara bertahap ya memahami ilmu kewarisan ini dengan baik begitu. Jangan terburu-buru untuk bisa pertanyaan boleh, tapi mungkin nanti bisa dibatasi ya terkait dengan tema saja gitu, atau yang berhubungan dengan tema. Adapun pertanyaan yang lain nanti mungkin bisa disampaikan atau diarahkan atau dijawab pada pembahasan yang berkaitan gitu. Tadi ada beberapa hal yang mungkin saya tambahkan terkait dengan hutang ya yang ditinggalkan oleh mayit. Mungkin saya tambahkan, maka sebaiknya setelah kita mengumumkan ya dan menyampaikan kepada masyarakat, kita juga meneliti catatan-catatan si mayit begitu. Karena biasanya ketika kita melakukan hutang piutang itu ada catatan ya, dan itu disimpan dengan baik karena memang orang muslim mengetahui kewajiban untuk membayar begitu. Jadi bukan hanya sekedar mengumumkan ya khalayak, tapi juga harus diteliti juga catatan-catatan yang ada yang ditulis oleh si mayit. Dan biasanya memang si mayit ini sebelum meninggal biasanya memang menginformasikan bahwa ada hutang ke ini, ke itu, ini catatannya, dan seterusnya. Ya, termasuk ini secara umum ya catatan hutang-hutang yang tercatat misalnya di bank ya. Mayit ini mengkredit kendaraan atau mobil ya, atau rumah ya dan seterusnya, biasanya ada catatannya. Walaupun ada aturan dari bank ya, biasanya kalau meninggal itu hutangnya itu yang tersisa dihapuskan gitu. Ya, nah ini jadi selain kita mengumumkan, tapi juga harus melihat catatan-catatan yang ditulis oleh mayit gitu. Kemudian tadi juga ada pertanyaan mengenai apabila mayit ini tidak mempunyai saudara atau kerabat, jadi dia hidup sebatang kara ya. Tadi sudah dijawab alhamdulillah dengan baik terkait dengan hartanya itu diberikan atau diambil alih oleh Baitul Mal. Nah, cuman di Indonesia ya, ini harus ditentukan siapakah Baitul Mal ini, apakah ormas bisa mewakili Baitul Mal atau tidak gitu, apakah negara gitu. Maka yang berhak ya terhadap Baitul Mal ini tentunya yang punyai kekuatan hukum begitu, kekuatan hukum sehingga itu bisa dimiliki oleh
pihak tertentu begitu. Jadi tidak sembarang menentukan baitul mal ini. Ya, adapun pertanyaan-pertanyaan lain, insya Allah mungkin kita bisa respon nanti pada waktunya ya terkait dengan pembagian harta waris. Itu yang bisa saya tambahkan dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa. Baik, ada waktu ya untuk kita baca fiqh sunnah, mungkin bisa ditampilkan oleh host kita fiqh sunnahnya. Kemarin kita sudah pernah baca ya sampai halaman berapa ya? Halo? Halo, masih dengar suara saya? Dengar, Ustaz? Oh, dengar ya. Ya. Hadir. Ya. Atau masih ada yang ditanyakan terkait dengan kewajiban yang, nah itu silakan fiqh sunnahnya dibuka halaman 100.000 1099 ya. Halaman 1099. Ya. Hak yang pertama atau ini kewajiban ya. Dalam bahasa kita ini kewajiban yang pertama yang harus dilakukan setelah seorang meninggal adalah dari tarikah itu adalah taksinihi wa tajhizihi, mengkafani dan penyelenggaraan jenazah. Ya, kalau belum disediakan kafan, ya maka diambil dari harta waris tersebut, dari harta tarikah tersebut untuk membeli kafan. Ya, walaupun kadang-kadang ya ada orang yang sudah mempersiapkan diri membeli kafan sebelum dia meninggal, ada biasanya ya. Ya, sudah menyiapkan di lemarinya kalau meninggal ini pakai kafan ini. Nah, dan juga untuk penyelenggaraannya juga dia sudah siapkan ya. Bahkan ada yang sudah menyiapkan kuburannya ya. Begitu. Ala nahwil ladzi sabaqa dzikruhu fi babil janaiz, berdasarkan yang telah dijelaskan mengenai hal ini di bab jenazah. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu berapa menit lagi? 10 menit lagi, Ustaz. 10 menit lagi ya. Baik, kita baca. Al-haqqu tsani, kewajiban yang kedua adalah qada'u duyunihi, melunasi hutang-hutangnya. Pak Ibnu Hazm wa Syafi'i, menurut Ibnu Hazm dan Imam Asy-Syafi'i, yuqaddimuna duyunallah, yang harus didahulukan adalah hutang kepada Allah. Seperti apa? Az-zakat yang belum ditunaikan ya. Wal kifarat ala duyunil ibad, juga kifarat terhadap hutang-hutang kepada yang lainnya begitu. Nah, ini ya jadi apabila ada belum tertunaikan zakat, baik zakat harta terutama ya, harta, kalau zakat fitrah kan biasanya ditunaikan langsung setelah Idul Fitri. Nah, maka zakat tersebut ditunaikan terlebih dahulu. Wal Hanafiyah, adapun menurut Imam Hanafi, yusqituna duyunallah bil maut. Hutang kepada Allah, zakat dan sebagainya itu tidak ada. Yusqitun itu menjatuhkan. Artinya menganulir ya, menganulir hutang Allah dengan adanya kematian. Fala yalzimul warasatu maka ahli waris tidak harus menunaikannya. Illa iza tabarra'u biha, kecuali apabila ahli waris ini mau
bertabaruk ini melakukan amal soleh ya, memberikan begitu saja, bukan berupa zakat. Au solma itu biadaiha, atau mayit itu mewasiatkan ya untuk menunaikan zakat atau hak-hak Allah lainnya ya, maka dilaksanakan bukan sebagai yang lain, tapi melainkan sebagai wasiat yang dilaksanakan. Wa fi halatil iso biha, maka ketika yang mayit ini mewasiatkan, fafiru kal wasiyati ajnabi, maka berubah bukan berupa harta waris ya, melainkan berupa wasiat ya, seperti wasiat kepada bukan ahli waris atau orang lain. Yukhrijuhal waris awil wasiyyu, maka ahli waris atau orang yang diberikan wasiat mengeluarkan dari hartanya, yaitu min sulusil fadil ba'da tajhid wa ba'da dainil ibad, 2/3 sisa dari penyelenggaraan jenazah dan setelah melunasi hutang-hutang kepada manusia yang lain. Hadza idza kana lahu warisun. Demikian apabila mayit tersebut memiliki ahli waris. Fa idza lam yakun lahu warisun fatukhraju minal qul. Apabila tidak memiliki ahli waris, maka dikeluarkan seluruhnya. Wal Hanabilah yasuwuna bainaha. Sedangkan Hanabilah menganggap sama pendapatnya. Kamana jidu annahum jami'an, kita juga mendapatkan bahwa para ulama semuanya bersepakat anna dinul ibad al-ainiyah muqaddamatun ala diyunihim al-mutlaqah. Hutang-hutang yang sudah jelas ya, yang sudah pasti didahulukan terhadap hutang-hutang secara mutlak. Hutang-hutang yang sudah ada catatannya, yang sudah tertulis, yang sudah diketahui. Kemudian al-haqqus salis, kewajiban ketiga bagi seorang yang telah meninggal, sebagai ahli waris yang telah meninggal, yang mewarisinya, tanfidu wasiyatihi min sulusil baqi ba'da qada'i dain, yaitu melaksanakan wasiatnya sebanyak 1/3 tersisa setelah menunaikan hutang. Jadi wasiat seperti kita ketahui adalah 2/3, dan itu adalah sudah banyak ya. 1/3 dan itu sudah banyak, maka kewajiban bagi ahli waris ya sebelum pembagian waris adalah menunaikan wasiatnya. Yang keempat, taqsim ma baqiya min malhi bainal warasah. Barulah yang keempat, kewajiban dilakukan adalah pembagian sisa setelah digunakan untuk membeli kafan, penyelenggaraan jenazah, membayar hutang, wasiat, baru setelah itu dibagikan. Ya, ini kewajiban-kewajiban yang tadi sebenarnya juga dibahas ya oleh kita semua, yang harus kita lakukan setelah seorang dinyatakan meninggal. Maka sebelum pembagian waris harus dilakukan 4 kewajiban tadi untuk bisa melaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Baik, dicukupkan sampai di sini ya untuk membaca. Insya Allah kita akan lanjutkan juga membaca sisanya yang insya Allah juga terkait dengan pembahasan yang kita lakukan insya Allah.
Baik, terakhir mungkin saya mohon kepada ketua kelas nanti untuk mengirim absensinya secara keseluruhan. Diharap bisa di grup saja sebagai catatan buat kami terkait dengan kehadiran para mahasiswa dan mahasiswa. Maka dengan demikian saya kira cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada seluruhnya, terutama kepada Rizky Firdaus yang hari ini menyampaikan makalahnya dan juga telah menjawab dengan baik beberapa pertanyaan dari para mahasiswa lainnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Yang bisa